The warfare against self is the greatest battle that was ever fought. The yielding of self, surrendering all to the will of God, requires a struggle, but the soul must submit to God before it can be renewed in holiness. Steps to Christ, page 43, paragraph 3. Oke, kita akan mulai kita punya seri pelajaran yang baru dan judulnya adalah The Greatest Warfare. Dan ini adalah bagian pertama daripada seri itu yang berjudul The Higher and the Lower. Kita mulai di Wahyu 14 ayat 1. Kita lihat 144.000 di dahi mereka tertulis nama Bapa. Kita tahu nama Bapa itu melambangkan karakter Bapa dan itu tertulisnya di dahi mereka. Dan 144.000 yang sama ini di dahi mereka dimeteraikan meterai God kan. Artinya orang-orang yang memiliki karakter Bapa adalah orang-orang yang dimeteraikan dan dimeteraikannya di dahinya. Kita akan lihat apa artinya di dahi nanti. Di Roma 4 ayat 11 dikatakan orang-orang yang dimeteraikan ini, dan kata lain meterai adalah tanda. Tanda ini adalah meterai, dan yang dimeteraikan adalah dahi mereka dengan nama Bapa. Dan nama Bapa itu adalah karakter Bapa yang kita tahu adalah righteousness atau kata lainnya glory. Jadi mereka memiliki karakter Bapa dan itu dilambangkan dengan meterai yang dimeteraikan di dahi mereka. Dan mereka menerima karakter Bapa ini atau righteousness melalui iman. Jadi nggak bisa orang yang tidak beriman memiliki karakter Bapa. Nggak bisa dahinya dimeteraikan dengan righteousness atau nama Bapa kalau mereka tidak beriman. Karena kita tahu apa saja yang dilakukan bukan berdasarkan iman itu adalah dosa. Dan dosa adalah unrighteousness. Di Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, bagi dia yang menang. Kita tahu dia harus menang menaklukkan the lust of the flesh, the lust of the eyes, dengan the pride of life kan. Itu yang dia harus taklukkan. Tentu saja bukan kita yang taklukkan, tapi dia nggak boleh ditaklukkan oleh 3 hal itu. Dan orang yang menang itu tertulis nama Bapa. Artinya mereka tertulis di dahi mereka nama Bapa, sama dengan di Wahyu 14 ayat 1 kan. Dan mereka dimeteraikan. Artinya orang yang menang adalah orang yang menang karena iman mereka. 1 Yohanes 5 ayat 4. Artinya penting sekali untuk ada iman, karena kemenangan kita peroleh bukan dengan berusaha untuk menang, tetapi untuk menerima sesuatu yang sudah dihasilkan, yang adalah kemenangan melalui iman. Jadi orang-orang yang kita kenal sebagai 144.000 ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat di Wahyu 14 ayat 12 dikatakan, here is the patience of the saints. Dan mereka have the faith of Jesus Christ kan, memiliki iman. Dan inilah orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang menang, yang memiliki 3 malaikat itu. Oke? Jadi hanya mau kasih ingat lagi bahwa penting sekali untuk memiliki iman kalau mau di dahi mereka tertulis nama Bapa, righteousness atau karakter Bapa. Dan karena itu simbol tertulis di dahi, artinya mereka memiliki karakter Bapa yang kita tahu di dahinya kan. Di dahi itu kan dia punya frontal lobe. Disitulah mereka memiliki karakter Bapa. Oke, sekarang kita mau lihat manusia. Waktu diciptakan di Kejadian 2 ayat 7, mari kita lihat a living soul. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Tuhan membentuk manusia dan ada 2 elemen atau ada 2 komponen yang dibutuhkan untuk adanya living soul atau living person atau living being ya, manusia hidup. Dan kedua hal itu adalah debu tanah dan nafas kehidupan. Dan manusia ini adalah manusia yang hidup karena kedua hal itu menjadi satu. Jadi nggak bisa dipisahkan kedua hal ini. Manusia ini bukan manusia yang hidup kalau cuma tanah tanpa nafas kehidupan.
dia pun bukan a living soul kalau dia breath of life tanpa nafas kehidupan. Kedua komponen itu atau kedua elemen itu lah yang membuat dia a living soul. Jadi dia ada dua elemen atau dua komponen yang membuat dia satu living soul. Debu tanah itu adalah elemen fisikalnya, sementara nafas kehidupan adalah elemen spiritualnya. Jadi dia manusia yang hidup itu manusia terdiri dari physical element dengan spiritual element. Dan tanpa salah satunya dia bukan living soul. Jadi living soul itu adalah physical element tambah spiritual element. Dan ini adalah kondisi manusia sebelum jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa seperti ini kan. Ini nggak ada dosanya. Dia ada unsur tanahnya dan dia ada unsur nafas kehidupannya. Ini living soul ini di ayat ini adalah manusia atau human nature sebelum dia jatuh dalam dosa. Nah, kita baca di FI 57, nature-nya manusia, Adam dan Hawa, nature-nya manusia ada 3 hal yang kita perlu ketahui. Physical, intellectual, dengan moral powers. Nah, dari 3 hal ini yang dibilang, kita dapati 2 elemen tadi, atau 2 komponen kan? Karena physical itu adalah bagian daripada physical element, yang adalah dia punya dust of the ground, atau dia punya debu tanah kan? Dan intellectual dengan moral powers itu adalah dia punya spiritual element. Karena kan kita nggak bisa jamah intelek dengan moralnya kan? Sebagaimana kita nggak bisa menjamah atau pegang sesuatu itu yang adalah spiritual. Tapi tubuh jasmani fisikalnya itu kita bisa jamah. Jadi sesuatu yang nggak bisa dijamah itu spiritual. Dan sesuatu yang bisa dijamah itu physical. Jadi dari 3 hal ini sebenarnya hanya kategorinya hanya ada 2. Spiritual element adalah intellectual dan moral powers, sementara physical elementnya adalah physical power. Jadi kalau kita lihat a living soul atau human nature itu terdiri dari 2 komponen atau 2 elements, physical dengan spiritual. Dan kalau kita bicara tentang spiritual, itu the mind kan? Kita tahu di Filipi 2 ayat 5 dikatakan, let this mind be in you. Itu spiritual. Sementara dia punya physical, ialah dia punya otak. Otak itu kan benda wujud yang ada. Jadi otak itu adalah dia punya physical. Atau yang tadi, bagian daripada the dust of the ground. Bagian daripada tanah itu. Sementara dia punya mind itu, pikiran itu, adalah dia punya nafas kehidupan. Nah, kedua hal inilah yang membuat manusia-manusia. Okay? Di manuscript Releases volume 9 dikatakan mind, pikiran manusia, bagian spiritualnya mempengaruhi tubuh, bagian dia punya dust of the ground, bagian fisikalnya. Dan kita sudah belajar itu, di mana bagaimana seseorang berpikir itu sangat mempengaruhi tubuhnya. Tubuhnya bisa sakit karena pikirannya yang menyebabkan dia sakit. Dan dikatakan kalau kita membuat letih, lemah, capek, kita punya pikiran, tubuhnya pun akan ikut menderita. Jadi kita bisa lihat bahwa nggak bisa dipisahkan dia punya pikiran dan dia punya tubuh, sama dengan nggak bisa dipisahkan dia punya tanah dari dia punya nafas kehidupan. Karena manusia itu sudah menjadi satu. Sebagaimana suami dan istri itu diperhitungkan satu walaupun 2 kan, tapi satu, sehingga nggak bisa dipisahkan. Demikian juga pikiran dengan tubuh atau physical dengan spiritualnya nggak bisa dipisahkan. Walaupun itu 2 komponen yang berbeda, tapi dia itu satu padu dalam tubuh membuat living soul. Sehingga kalau satu bagian dipengaruhi, bagian yang lainnya pun akan otomatis dipengaruhi dan sebaliknya. Kita lihat di 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, Yohanes menginginkan kita sehat di dalam kesehatan jasmani sebagaimana kita pun sehat dalam jiwa
spiritual kita. Kenapa? Karena kalau kita punya tubuh physical itu nggak sehat, otomatis itu akan mempengaruhi kita punya pikiran kan. Dan orang juga yang pikirannya nggak sehat, tentu saja tubuhnya akan mengungkapkan ketidaksehatannya, di mana tubuhnya pun akan dipengaruhi. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa manusia itu nggak bisa dipisahkan. Dia punya unsur tanah physical dan dia punya unsur pikiran atau breath of life itu. Dan setelah dipisahkan, dia masih berfungsi sebagai manusia. Nggak bisa. Ini hanya menunjukkan bahwa itu nggak bisa demikian. Kita baca di Keluaran 15:26 kan dikatakan, dengarlah suara the Lord thy God, spiritual. Dan lakukanlah apa yang benar di hadapannya, spiritual. Pasanglah telinga akan perintah-perintahnya, spiritual. Peliharalah semua statutes-nya, spiritual. Dan kalau kamu melakukan semua yang spiritual, the voice, that which is right, his commandments, and all his statutes, kamu punya tubuh jasmani nggak akan mengalami penyakit. Artinya kalau saya punya tubuh sakit, boleh dikatakan ada dari aspek spiritualnya yang saya langgar. Sudah pasti ada daripada spiritual componentnya yang saya langgar, karena itu menyebabkan sakitnya fisik saya. Atau dari segi fisik pun, dan kalau dari segi fisik udah pasti karena melanggar perintah Tuhan yang spiritual. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa dua ini nggak bisa dipisahkan. Sangat tidak bisa dipisahkan, sama dengan orang nggak bisa dia berpikir kalau nggak ada otaknya. Nggak bisa berpikir kalau nggak ada otak. Dan kalau ada otak, nggak ada gunanya kalau otaknya nggak ada isinya. Makanya kalau orang ada persoalan nggak otak atau cilaka otaknya terbentur, pasti akan dipengaruhi dia punya pikiran kan? Karena dia punya otak yang physical ini, kalau terbentur, kalau terjadi sesuatu, otomatis pikirannya akan nggak normal lagi sebagaimana kalau otaknya masih utuh. Jadi nggak bisa ada pikiran tanpa otak, dan sebaliknya. Nggak bisa ada otak dan tanpa pikiran. Nggak bisa. Itu sama-sama. Jadi aspek spiritual dan aspek dia punya physical itu satu padu, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Oke, kita lanjut. Di Kejadian 2:17 dikatakan, Tuhan bilang kepada manusia, kamu nggak boleh makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, itu spiritual. Itu firman Tuhan, itu spiritual. Dan di saat kamu makan, dan kalau makan itu mempengaruhi dia punya appetite kan? Itu unsur aspek appetite. Jadi kalau kamu makan, artinya kamu melanggar aspek spiritualnya. Dan apa yang terjadi? Tubuh kamu akan menjadi debu. Dipengaruhi nggak? Dia punya tubuh, dipengaruhi nggak? Dia punya aspek physical, kalau kita melanggar dia punya spiritual, sangat dipengaruhi. Sangat dipengaruhi. Artinya kalau ada yang saya tahu benar dari firman Tuhan, dan saya tahu itu benar, walaupun saya nggak tahu itu benar pun, namanya saya nggak lakukan, otomatis saya akan lihat efeknya di dalam tubuh fisikal saya. Karena di sini kalau saya menyangkal, melanggar, dan tidak mau melakukan perintah spiritual Tuhan, otomatis dibilang kamu akan mati. Kamu punya tubuh fisik ini akan mati. Dan kalau fisik mati, otomatis nafasnya pun hilang. Karena nggak bisa, nafasnya masih ada walaupun tubuhnya sudah jadi tanah. Nggak bisa, karena satu nggak ada, dua nggak ada. Di Ecclesiastes 12:7, Pengkhotbah 12:7 dikatakan, debu akan kembali ke tanah, dan roh itu akan kembali kepada God yang memberikannya. Jadi nggak dibilang roh itu akan melayang-melayang sebagai kamu tanpa tubuh. Artinya kamu ada pikiran tanpa otak. Bisa nggak ada pikiran tanpa otak? Bisa nggak ada breath lalu nggak ada tubuhnya? Nggak bisa. Harus ada dia punya otak dong untuk bisa dia pikir.
Jadi bagaimana orang yang sudah mati, sudah nggak ada tubuhnya, sudah nggak ada otaknya, tapi masih berpikir? Enggak, itu nggak ada. Dan itu adalah ajaran spiritisme. Ajaran spiritisme mengatakan di Kejadian 3:4, setan bilang, kalau kamu melanggar yang spiritual, kamu punya tubuh tidak akan dipengaruhi, kamu akan tetap hidup. Artinya setan sekarang mau memberikan counterfeit spiritualnya Tuhan, tapi kita tahu itu nggak akan menghasilkan kebaikan, karena kita tahu sejak itu ada kematian di dunia ini. Walaupun bukan itu upah dosa, tapi efek daripada dosa adalah kematian, yang kita tahu sebagai tidur sementara. Jadi spiritisme itu mengajarkan bahwa kita bisa pisahkan kita punya komponen atau kita punya elemen yang physical dari yang spiritual. Dan dia bilang, kalaupun kamu tolak yang spiritual, kamu punya tubuh memang akan kembali ke debu, tapi kamu punya spiritual akan tetap hidup tanpa tubuh kamu. Itu spiritisme. Itu spiritisme. Sedangkan kita baca tadi bahwa debunya kembali ke tanah dan rohnya kembali ke Tuhan. Nah, kalau kembali ke Tuhan, apakah kamu utuh-utuh keluar dari Tuhan lalu dikasih tubuh yang jasmani? Udah tahu nggak kan? Enggak. Karena Adam dan Hawa baru menjadi ada. Nggak bisa mereka sudah ada sebelum diberikan tubuh tanah. Jadi itu adalah spiritisme. Apa ajaran yang mengajarkan bahwa kita bisa pisahkan tubuh dari kita punya breath of life? Namanya dualism. Dualism itu ada dua, kata dua kan? Dualism. Dan dualism itu bilang ada aspek pikiran, spiritual, ada aspek body. Dan dikatakan mind, pikiran, dan body berbeda dan bisa dipisahkan. Ini ajaran spiritisme. Sementara Kejadian 2 itu juga katakan bahwa satu padu itu baru menjadi manusia yang hidup. Alkitab tidak ajarkan bahwa sebelum ada living soul, ada Adam dan Hawa dalam bentuk roh. Enggak. Adam dan Hawa itu hanya ada di saat mind dengan dia punya tanah menjadi satu, baru Adam dan Hawa ada. Dan dualism ini adalah ajaran di mana kalau orang mati, tubuhnya nggak bisa bergerak lagi, dikubur, tapi dia punya roh atau dia punya spirit masih melayang-melayang. Okay? Inilah dualism atau spiritualism. Sekarang kita lihat the human nature. Nah, human nature kita tahu. Nah, kita sekarang bicaranya tentang human nature setelah jatuh dalam dosa. Okay? Kalau tadi kita baca sebelum jatuh dalam dosa, sekarang setelah jatuh dalam dosa. Human nature, nature-nya manusia. Dikatakan roh itu memang ingin berbuat yang baik, tapi flesh itu lemah. Nah, jadi di human nature kita tahu ada apa tadi? Ada komponen spiritual, ada komponen dia punya physical. Dan yang spiritual itu namanya the spirit, atau dia punya the breath of life, spirit. Dan komponen tanah itu sama dengan dia punya otak, sama dengan dia punya dust of the ground, itu namanya flesh. Jadi human nature terdiri dari spirit dengan flesh. Nah, ini flesh kita ngomongnya sekarang tentang setelah jatuh dalam dosa. Dan walaupun dia punya spirit ingin untuk melakukan yang benar, tapi dia punya flesh sangat lemah untuk bisa, untuk keinginan saya menjadi kenyataan, nggak bisa karena saya punya flesh weak. Dan ini adalah kondisi manusia yang terdiri dari dua komponen tadi, di mana rohnya, spirit, the breath of life-nya, mind-nya mau, tapi dia punya flesh ini nggak bisa karena lemah. Ini dua aspek tadi yang kita belajar di Kejadian 27. Di sini kita lihatnya khususnya setelah jatuh dalam dosa. Galatia 5 ayat 17 dikatakan, flesh ini berperang terhadap spirit dan spirit terhadap flesh. Jadi bermusuhan. Jadi di dalam human nature ada dua macam. Kita tahu ada dua macam kan? Dua macam, yaitu spiritual dengan natural. Dan ini adalah bagian yang normal dari manusia. Sangat disayangkan setelah berdosa mereka sekarang bertentangan. Yang satu mau tarik untuk melanggar hukum Tuhan, yang satu nggak mau melanggar hukum Tuhan. Ini adalah setiap manusia yang lahir.
memiliki human nature. Kita baca di Review and Herald Mei 27, dikatakan firman Tuhan memberikan amaran kepada kita untuk menjauhkan diri fleshly lust, hal-hal flesh ini, yang adalah the physical nature, bagian debu manusianya kan, physical nature, yang selalu konflik melawan spiritual nature. Ini dia, ini pertempurannya physical nature dengan dia punya spiritual nature. Nah, waktu Adam diciptakan, itu nggak ada pertempuran itu. Bagian tanahnya nggak konflik dengan bagian spiritualnya. Enggak, itu satu padu, makanya semuanya very good. Dan waktu dosa masuk, sekarang dua aspek itu bertempur. Demikianlah peperangan antara the higher nature melawan the lower nature. Attributes itu kualitas, karakter, atau karakteristik daripada manusia. Tadinya pertempurannya ialah higher nature lawan lower nature. Setelah jatuh dalam dosa, lower nature-nya menjadi musuh keselamatan kita. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk orang yang mengajarkan dualism itu atau spiritualism, konsepnya ialah karena lower nature-nya nggak baik, kita biarin aja dia mati supaya kita bebas dari dia, lalu kita hidup tanpa kita punya aspek physical itu, dan sekarang kita bebas dari pertempuran itu, bebas dari yang mau berdosa terus sebagai roh yang melayang-melayang. Padahal itu ajaran dualism, itu ajaran spiritualism, itu bukan ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab bilang itu satu terus, selalu ada, dan itu akan selalu bertempur. Dan waktu mati, orang itu bukan living being, nggak ada lagi pertempurannya. Dia nggak dibebaskan dari lower nature-nya, karena higher dengan lower sudah nggak ada atau sudah terpisah, di mana living soul-nya sudah nggak ada. Jadi karakter yang sangat baik adalah hasil daripada pengendalian diri. Nah, kalau dibilang pengendalian diri, siapa yang perlu dikendalikan? Jadi untuk memiliki karakter yang sangat di-please oleh God, itu hasil pengendalian diri. Jadi pertanyaannya, yang perlu dikendalikan siapa? Kira-kira higher nature atau lower nature? Dan dikatakan sini, saya harus subject atau submit. Saya harus serahkan saya punya lower flesh nature untuk tunduk kepada higher spiritual nature. Artinya kalau saya mau karakter yang kita tahu lambang karakter itu adalah metrai atau nama Bapa di dahi, itu karena saya punya lower nature itu flesh harus tunduk kepada saya punya higher nature. Karena kalau saya punya lower nature yang menjadi dia punya tuan rumah ini, jangan harap menjadi 144.000, karena yang akan ada di dahi ialah the mark of the beast. The mark of the beast akan ditulis di dahi kita atau memiliki karakter itu kalau the higher nature tunduk kepada the lower nature. Artinya human nature itu terdiri dari spiritual higher spirit nature dengan the physical lower flesh nature. Itu adalah bagian daripada manusia. Dan satu harus tunduk terhadap yang lain. Dan tergantung siapa tunduk kepada siapalah tanda binatang atau the seal of God. Di manuskrip 36 dikatakan waktu Kristus datang, dia akan menjemput mereka yang sudah memurnikan jiwa mereka dengan menurut kebenaran. Dan tubuh yang bisa mati ini akan dikenakan tubuh yang tidak bisa mati, dan tubuh yang nggak bisa mati ini adalah tubuh yang di-glorified. Nah, tentu saja kalau saya punya mortal itu bisa mati, kan? Itu bisa mati, bukankah itu ada hubungan dengan lower nature? Jadi tubuh manusia ini lemah, tubuh fisikalnya lemah, dan buktinya itu bisa mati. Dan kalau itu bisa mati, itu ada hubungan dengan the lower flesh nature. Artinya kalau saya mau buat sesuatu supaya rasa enak tubuh saya, nggak akan dapat immortality.
Karena saya sedang melayani rasa enak tubuh saya yang akan mati ini. Tubuh saya nggak akan naik ke surga. Waktu ke awan-awan kita tahu kan, itu tubuh dirubah. Jadi jangan hidup untuk memenuhi itu tubuh punya keinginan. Kita harus hidup untuk memenuhi keinginan roh Tuhan di higher nature kita, walaupun tubuh kita menderita. Makanya waktu Tuhan lapar, tubuhnya lapar kan? Tubuhnya lapar, tubuhnya yang bisa mati di kayu salib lapar. Tapi dia bilang apa? Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari Tuhan, bukan hanya dari makanan jasmani. Yang perlu dipertahankan ialah kita punya higher nature, di mana lower nature-nya harus tunduk kepada higher nature, baru memiliki karakter Bapa. Roma 7:18 dikatakan, untuk menginginkan untuk melakukan yang baik ada, keinginannya ada. Itu higher nature, itu dia punya spiritual aspect. Sementara bagaimana untuk melakukan yang baik, itu flesh bilang, nggak ada di dalam flesh yang mau berbuat baik. Betul? Inilah kondisi manusia berdosa, di mana dia ada dua nature. Nanti di bagian berikutnya kita akan belajar lebih detail lagi bagaimana dan karakter kita bisa dibentuk di tengah pertempuran dua natures ini. Tapi bagian ini saya hanya mau introduce dua nature ini, okay? Di satu human nature. Jadi satu human nature memiliki dua aspek nature, lower nature dengan higher nature. Dan karakter kita yang akan menentukan kita dimeteraikan dengan the seal of God atau the mark of the beast kan. Dan itu ditentukan juga oleh siapa yang berkuasa atau dilayani di dalam kehidupan ini, the lower nature atau the higher nature. Jadi ada dua kelompok manusia di dunia ini, dan kita tahu kelompoknya adalah Kain dan Habel, Esau dengan Yakub yang menjadi Israel, atau yang berjalan sesuai dengan keinginan spirit atau yang berjalan sesuai dengan keinginan flesh, yang hidupnya untuk melayani higher nature atau hidupnya untuk melayani the lower nature. Walk after the spirit atau walk after the flesh. Yang satu the seal of God, yang satu the mark of the beast. Roma 8:1. Lihat Roma 8:1 katakan, antara saya ikut flesh atau saya ikut spirit. Okay? Nah, ini otak manusia. Otak manusia ini ada frontal lobe di sini kan. Frontal lobe ini kan kita punya meterai di sini. Lalu ada limbic system, ini limbic di belakangnya. Limbic ini itu kalau saya mau pikir emosi, emotion, perasaan, pengen makan, feelings. Ini limbic system. Ini kita punya lower nature. Di sini dia punya pusat lower nature, namanya limbic system. Limbic system. Tapi kalau kita mau pikir hal-hal, manusia hidup dari firman Tuhan, bukan dari roti saja, itu frontal lobe. Dan frontal lobe itu dia control dia punya emotion dengan dia reason. Ini bicara morality. Dia rencanakan, dia pikirkan baik-baik. Sementara yang satu pakai emosi, pakai perasaan, pakai passion, dan pakai lapar. Karena lapar nggak apa-apa. Kalau di sini lebih baik mati daripada kenyang lalu melanggar firman Tuhan. Ini. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego mereka gunakan frontal lobe mereka. Daniel pakai frontal lobe. Pakai frontal lobe. Lalu Petrus awalnya pakai frontal lobe. Pas dia lihat angin, langsung dia ganti ke limbic system. Kan? Ini dia. Jadi ini dia punya lower nature, limbic system. Ini dia punya higher nature. Frontal lobe, spiritual. Ini kita punya flesh di sini. Limbic system itu dia punya flesh sama-sama di otak kita. Okay? Nah, mari kita lihat Roma 8:4. Dikatakan sini. Orang yang terima righteousness, kita tahu righteousness tadi apa? Karakter Tuhan. Orang yang terima righteousness by faith, faith itu apa? Faith itu dia bilang gini, yang saya lihat adalah ombak. Lalu dia pikir, tapi biarpun ombak, badai, angin, tapi kan firman Tuhan bilang bahwa jalan. Dan jalan itu artinya bisa dong
Kalau enggak, Tuhan Yesus nggak akan panggil saya jalan. Itu pikir namanya. Dan direncana, oke, kalau gitu saya akan jalan. Walaupun saya punya flesh bilang, jangan, itu di air. Itu yang terima righteousness, yang enggak mau mengikuti apa yang mata bilang, apa yang perasaan bilang, apa yang emosi bilang, apa yang passion bilang. Dia akan ikut apa yang frontal lobe bilang. Tuhan bilang, bikin aja. Dia kan bisa berfirman dan udah pasti jadi. Orang yang hidup sesuai dengan higher nature lah yang akan dimeteraikan. Kalau kita jalan sesuai dengan kita punya flesh, kita izinkan kita punya lower nature untuk mendikte seluruh tubuh kita. Lapar sih, tapi kan nanti gimana mau hidup? Bagaimana mau makan? Lalu pakai perasaan, nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Sekali-sekali lah nggak apa-apa, dibiarin aja. Ini lower nature nih. Kalau pakai dia regulate, dia punya pakai reason thinking, nggak bisa. Jangan kamu rasa kasihan. Dengan rasa kasihan, malahan kamu akan membuat dia mundur. Itu yang akan dimeteraikan di dahinya. No? Itu yang akan dimeteraikan. Yesaya 1:18, Tuhan bilang apa? Come now, let us reason dengan kita punya frontal lobe together. Dia nggak bilang, come now, let us dengan feeling kita saling bagi-bagi rasa kasihan kita. Oh no, nggak bisa itu. Nggak akan terjadi. Di Wahyu 14:1 kita tahu, orang-orang yang memiliki nama Bapa, karakter Bapa, di mana? Di frontal lobe-nya. Mereka berpikir, mereka rencanakan semua berdasarkan frontal lobe. Bukan berdasarkan limbic system. Dan hukum Tuhan maunya di mana ditaruhnya? Di inward parts. Di bagian tubuh kita di mana? In their hearts, in their mind, in their frontal lobe. Jadi apa yang Tuhan mau tulis di dalam kita punya frontal lobe? Hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan apa? The commandments, the statutes, the judgment. Dan biarlah commandment, statutes, dan judgment berada di dalam hatimu. Di hatimu di mana? Limbic atau frontal? Sudah pasti di frontal. Dan semua itu akan berada di antara matamu. Di mana yang antara mata? Limbic atau frontal? Frontal. Jadi commandment, statutes, judgment, make sure di sini. Semua keputusan kita harus berdasarkan frontal, dan disitulah Tuhan mau tulis dia punya hukum. Bukan di belakang sini. Ini kita punya flesh. Ini pertempurannya antara limbic dengan frontal. Limbic dengan frontal. Lalu dikatakan apa? Ulangan 6 ayat 7. Dan kamu akan ajarkan commandment, statute, judgment dengan tekun kepada anak-anakmu, dan kamu akan bicarakan commandment, statute, dan judgment waktu kamu duduk di rumah kamu dengan anak-anak kamu, waktu kamu di jalan dengan anak-anak kamu, waktu kamu berbaring, bicarakan dengan anak-anakmu, waktu kamu bangkit berdiri, bicarakan commandment, statute, judgment dengan anak-anakmu. Tunggu, artinya diulang-ulang terus. Betul. Kenapa diulang-ulang terus? Repetition deepens impression, kan? Lebih diulang, lebih mendalam. Saya nggak akan lalai loh untuk bikin kamu ingat these things. These things apa? Semua yang benar. Walaupun kamu sudah tahu, saya akan ulang. Sementara saya duduk, sementara saya berdiri, sementara saya jalan, sementara saya bangkit berdiri, saya akan ulang terus. Karena itulah caranya untuk kita taklukkan dia punya limbic lower flesh carnal mind kita. Kita isi ini terus. Tapi itu belum tentu menang, karena nanti pelajaran berikut kita akan lihat bagaimana setelah itu menangnya. Jadi apa artinya untuk diulang-ulang? Katakan di sini. Dia adalah seperti orang yang membangun rumah, hamba Tuhan, dan menggali dalam. Nah, menggali dalam artinya apa? Harus diulang-ulang, gali dalam. Dan waktu gali dalam, dia kena batu fondasinya sehingga nggak bisa digoyang dengan perasaan lagi. Dikatakan di sini, di saat goncang datang, karena ada teori palsu, kata lainnya apa? Angin. Orang-orang yang bacanya hanya permukaan, artinya mereka nggak dalam, artinya nggak diulang-ulang. Nggak dalam, artinya nggak diulang-ulang. 2 Petrus 1:12 itu satu kali dengar,
tutup catatan, nggak pernah dipegang lagi. Di saat ada angin-angin meniup, karena mereka punya pengertian hanya permukaan, nggak dalam, nggak ada jangkar mereka seperti apa? Pasir di laut yang geser ke sana dan ke sini, ditentukan mereka punya apa? Perasaan. Ditentukan mereka punya perasaan. Perasaan di mana? Perasaan di frontal lobe atau di limbic system? Di limbic system. Perasaan artinya apa? The flesh. Orang yang nggak dalam, yang nggak ulang-ulang firman Tuhan, dia punya perasaan Allah mandor dia. Dan perasaan itu akan diactivate di saat krisis datang. Di saat krisis datang, by default dia akan pilih apa yang dia rasakan. Karena nggak ada apa-apa di frontal lobe-nya, karena nggak pernah diulang-ulang sampai nggak pernah kena batu dan nggak bisa goyang lagi. Orang yang pakai perasaan, seakan-akan Daniel dan Sadrak Mesak Abednego, aduh, Raja Nebukadnezar udah baik loh. Kita kan nggak dimasukin di penjara, udah bagus dikasih tinggal di istana. Itu perasaan. Kita makan aja, habis itu kita muntahin lagi. Itu limbic system. Itu dia punya limbic system. Daniel, saya mau berdoa, tapi tutup jendela aja. Limbic system itu. Itu flesh, carnal mind itu namanya. Lihat di sini ya. Kalau kita punya pikiran salah, perasaan kita pun salah. Artinya kalau dalam otak saya yang saya kasih masuk bukan commandment, law, statutes, judgment, kan itu benar kan? Perasaan saya pun salah. Dan pikiran tambah perasaan adalah karaktermu. Artinya saya punya karakter itu yang satu-satunya saya bawa dari dunia ke surga, sementara yang lainnya sudah dirubah, terdiri atau dibentuk dari apa yang saya pikirkan, dan apa yang saya pikirkan itu akan mendikte saya punya perasaan. Dan di saat pikiran saya dan perasaan saya digabung, itulah yang namanya the moral character. Artinya penting gak untuk saya bertekad untuk tidak mau kasih masuk dalam otak saya hal-hal yang tidak benar, tidak jujur, tidak just, tidak pure, tidak lovely, tidak laporan yang baik, tidak ada yang baiknya, dan tidak ada pujiannya. Dan kalau saya kasih masuk itu, kalau di dalam pikiran saya kasih masuk semua firman Tuhan yang baik, itulah yang saya akan pikirkan, karena saya hanya bisa pikirkan sesuai dengan apa yang dalam sel-sel otak saya. Dan kalau yang saya kasih masuk hal-hal yang baik, itulah yang saya pikirkan. Dan kalau itu yang saya pikirkan, otomatis perasaannya pun akan disesuaikan dengan apa yang saya pikirkan. Dan di saat saya gabung pikiran dengan perasaan, itulah satu-satunya yang ada di bumi yang tembus ke surga. Tubuh diganti. Oleh sebab itu, apa saja yang baik, jujur, adil, murni, lovely, good report, laporan yang baik, any virtue, kalau ada baiknya sama sekali, kalau ada puji-pujiannya, pikirkanlah hal-hal ini. Karena inilah yang kasih kuat kita punya frontal lobe. Dan disitulah kita dimeteraikannya. Oleh sebab itu, hukum itu holy, hukum itu just, hukum itu good. Kasih masuk hukum, kasih commandment masuk, karena itulah yang good. Dan kalau itu masuk, di mana dia disimpannya? Di frontal lobe. Keinginannya, sukacitanya dalam hukum Tuhan untuk direnungkan siang dan malam. Orang yang nggak ada firman Tuhan, bagaimana dia mau renungkan firman Tuhan? Orang yang tidak ada bekal firman Tuhan yang dia pelajari, apa yang dia mau renungkan sudah pasti bukan yang holy, just, and good. Kira-kira karakter seseorang yang tidak memiliki law, commandment, statute, judgment bisa dimeteraikan dengan the seal of God. Hukum Tuhan satu-satunya standar karakter. Dan love itu diungkapkan dalam penurutan. Artinya orang yang menurut berdasarkan love itu memiliki karakter. Mereka yang love God akan dimeteraikan di dahi mereka. Karena apa? Di dalam dahi mereka ada the law of God.
yang mereka renungkan siang dan malam. Nggak bicarain orang, tentang orang, yang dibicarakan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang dibicarakan. Karena itulah yang menentukan apa yang tertulis di dahi saya. Mazmur 119 ayat 11. Firman-Mu telah kusembunyikan di dalam hatiku, di dalam mindku. Kan ini kan hal spiritual. Di dalam frontal lobe-ku, agar aku tidak berdosa terhadap Engkau, oh Tuhan. Apa yang Engkau pikirkan akan menentukan kehidupan kekalmu atau kebinasaan kekalmu. Pikirkanlah, isilah, belajarlah, renungkanlah. Waktunya sudah sangat singkat, di mana satu kali kelak, di saat saya cari yang baik untuk mengisi yang selama ini tidak diisi, waktu itu sudah tidak ada lagi. Carilah dia sebelum dia tidak bisa ditemukan lagi.